مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار وصال. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa wattabi'in wa man bihudahum iktafa. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, segala nikmatnya, karunia-Nya dan rahmatnya yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita dan juga imam untuk para nabi dan para rasul. Begitu juga salawat dan salam semoga tercurahkan kepada keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalannya. Masyarul muslimin, saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan mensucikan diri dan menjauhkan ibadah-ibadah kita dari segala bentuk kesyirikan. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, tujuannya adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah tersebut. Bukan hanya sekedar menyelesaikan ibadah tersebut dan menggugurkan kewajiban kita. Bukan seperti itu. Begitu banyak orang-orang yang melaksanakan ibadah, namun Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah tersebut, hanya mendapatkan letih dan capek. Na'udzubillahi min zalik. Maka dari itu para ulama kita telah bersepakat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menerima ibadah-ibadah kita. Mereka para ulama bersepakat bahwa ibadah yang sifatnya mahdhah, yang sifatnya yaitu berlandaskan syariat dan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menerimanya dengan dua syarat. Yang pertama yaitu ikhlas, yaitu mensucikan segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kesyirikan di dalamnya. Kemudian syarat yang kedua adalah ittiba. Ittiba yaitu menjalankan segala syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua syarat ini harus terpenuhi. Tidak boleh salah satu dari syarat ini hilang. Ketika salah satu syarat ini hilang, maka ibadah seorang hamba tertolak. Masyarul muslimin, saudara-saudariku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang menginginkan atau mengharapkan penjumpaan kepada Allah taala atau kepada Rabb-Nya, falyamal 'amalan shalihan, maka laksanakanlah atau kerjakanlah ibadah yang soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak boleh atau jangan menyekutukan seorang pun di dalam peribadatan kepadanya, itu kepada Tuhannya. Al-Imam Ibnu Katsir, seorang imam dan juga alim di dalam ilmu tafsir, menafsirkan ayat ini, falyamal amalan shalihan, maka hendaklah mengerjakan amalan soleh, yaitu yang sesuai dengan syariat dan tuntunan Rasulullah. Kemudian, dan janganlah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah mengharapkan betul semata-mata di dalam ibadahnya ini hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah di dalam ibadah tersebut. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menambahkan, ini adalah dua rukun yang dimana dengan dua rukun ini ibadah seseorang akan diterima, yaitu yang pertama ikhlas dan juga benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik, yang paling bagus amalannya di antara kalian. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalannya. Dan juga amalan seseorang akan menjadi baik dan menjadi benar ketika itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fudail bin Iyad mengatakan, seorang tabi'in senior mengatakan, apabila seseorang melaksanakan suatu amalan dengan berlandaskan keikhlasan saja tanpa ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut ditolak. Begitu juga sebaliknya, apabila amalan hanya berlandaskan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa didasari keikhlasan, maka ibadah tersebut juga tertolak. Masyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di sini kami mewasiatkan diri kami dan juga kepada teman-teman, saudara-saudariku, untuk selalu menjaga ibadah kita dengan dua syarat ini, ikhlas dan juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita merangkaikan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, dan juga benar sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar ibadah-ibadah kita diterima dan diberikan lipat ganda pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cukup dari kami. Wa ma taufiqi illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا نأخذ أجرا.